Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan tentang politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Yang kedua, politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 hingga 1959. Yang ketiga, politik luar negeri Indonesia masa Soekarno, demokrasi terpimpin. Yang keempat, politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Yang kelima, politik luar negeri Indonesia era reformasi. Latar belakang dibentuknya politik luar negeri Indonesia bebas aktif bermula dari akhir Perang Dunia II. Pasca perang, terbentuk dua kubu besar yang saling bersaing dalam Perang Dingin, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan beraliran liberal kapitalis, sementara Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet yang menganut paham komunis dan sosialis. Kedua blok ini saling berseteru dengan menyebarkan ideologi masing-masing yang dianut guna memengaruhi negara lain selama Perang Dingin berlangsung. Melihat kondisi politik internasional pada saat itu, Indonesia berusaha supaya tidak terseret. Wakil Presiden Muhammad Hatta dalam pidatonya mendayung di antara dua karang, menawarkan konsep politik luar negeri bebas aktif di Indonesia. Pada 2 September 1948, Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya di depan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP bahwa Indonesia semestinya bisa menentukan sikap sendiri dalam menghadapi konflik politik internasional saat itu. Politik Indonesia bebas aktif artinya Indonesia dapat secara bebas menentukan sikap dan kebijaksanaannya sendiri dalam menghadapi permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri pada kekuatan manapun. Landasan politik bebas aktif. Tujuan dari politik bebas aktif Indonesia yaitu yang pertama, menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Kedua, menjaga netralitas Indonesia di kancah internasional dengan tetap aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Terakhir, memperbaiki persaudaraan antar bangsa sendiri sebagai citra dari semangat Pancasila. Pada masa demokrasi parlementer, pemerintah Indonesia ingin memperkuat eksistensi NKRI di kancah internasional melalui kebijakan-kebijakan politik luar negeri. Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada demokrasi parlementer memiliki 4 tujuan utama, yaitu 1. Berusaha menghapuskan penjajahan di atas dunia sesuai dengan pembukaan UUD 1945, alinea pertama. Yang kedua, mendapatkan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional. Yang ketiga, meruntuhkan sistem kolonial secara menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu menciptakan perdamaian dunia. Kabinet Sukiman. Pada masa pemerintahan Sukiman telah terjadi penyimpangan berupa pertukaran surat antara Menteri Luar Negeri Ahmad Soebarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Marlette Cochrane dalam rangka mendapatkan bantuan ekonomi dari Amerika Serikat. Hal tersebut menimbulkan protes dari kalangan menteri yang lain karena saat itu Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa tidak akan mendukung salah satu blok. B. Kabinet Ali Sastromijojo I. Sementara itu, pada masa Kabinet Ali Sastromijojo I, menitik beratkan pada kerjasama negara Asia dan Afrika dengan menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Kenyataan tersebut bukan berarti Indonesia akan membentuk blok ketiga. Tujuan dibentuk organisasi KAA adalah sebagai landasan dalam rangka memupuk solidaritas Asia Afrika dan menyusun kekuatan agar mendapatkan posisi yang menguntungkan bagi bangsa Asia dan Afrika di tengah pencaturan politik internasional. C. Kabinet Burhanuddin Harappa 1951. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harappa 1955, politik luar negeri Indonesia lebih dekat dengan blok barat, baik dengan Amerika, Australia, Inggris, Singapura, dan Malaysia.
Indonesia mendapatkan bantuan makanan dari Amerika 96.700.000 US dollar. Kunjungan Presiden Soekarno ke Uni Soviet pada tahun 1956 untuk menunjukkan bahwa pemerintahan Indonesia menganut politik bebas aktif, maka Presiden Soekarno mengunjungi Uni Soviet. Berdasarkan dari kunjungan tersebut ditandatangani perjanjian kerjasama pemberian bantuan ekonomi dengan tidak mengikat dari Uni Soviet 100 juta US dollar. Indonesia juga mengunjungi Cekoslowakia, Yugoslavia, dan Cina. Politik luar negeri Indonesia masa Soekarno, demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin adalah periode ketika semua keputusan diserahkan kepada kepala negara. Masa ini berlangsung mulai dari 1959 sampai 1965. Ketika itu, Presiden bisa rangkap jabatan, misal sebagai pimpinan militer. Demokrasi terpimpin atau juga dikenal masa Orde Lama dipimpin oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Pemerintahan Indonesia pada saat itu dinilai banyak menyimpang dari Undang-Undang 1945. Berikut beberapa kebijakan luar negeri yang dilakukan pemerintah pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda, 17 Agustus 1960. Yang kedua, mengirim kontingen pasukan perdamaian yaitu pasukan Garuda II ke Kongo, 10 September 1960. Yang ketiga, Indonesia ikut terlibat dalam gerakan non-blok, September 1961. Yang keempat, pembebasan Irian Jaya, 1962. Yang kelima, konfrontasi dengan Malaysia, 1963. Yang keenam, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB, 1964. Dan yang terakhir, mempraktikkan politik luar negeri yang condong ke negara-negara sosialis komunis atau blok timur. Politik luar negeri suatu negara merupakan strategi dan pedoman dalam melakukan hubungan atau kerjasama dengan negara lain di kancah internasional. Kebijakan politik luar negeri suatu negara sangat ditentukan oleh kebijakan nasional masing-masing pemerintahan. Indonesia menerapkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari perjalanan sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia dari mulai berdiri sebagai negara baru, era Orde Lama, Orde Baru, hingga masa reformasi saat ini. Menteri Abidin dalam mengantar politik luar negeri Indonesia 2017 menyebutkan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia telah termanifestasikan dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut ini. Indonesia melakukan politik damai. Indonesia menjalin hubungan baik dengan negara lain dengan saling menghargai dan tak melakukan intervensi atas permasalahan dalam negeri. Indonesia mendukung penuh atas terciptanya perdamaian dunia dan mengikut serta dengan aktif dalam organisasi internasional. Indonesia mempermudah pertukaran pembayaran internasional. Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial secara global yang berlandaskan pada piagam PBB. Indonesia membantu untuk memerdekakan negara-negara yang masih terjajah. Berikut kondisi politik luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia pada masa reformasi. Masa B.J. Habibie pada awal reformasi. B.J. Habibie menerapkan kebebasan pers dan liberalisasi partai politik demi memulihkan kepercayaan dunia internasional terhadap pemerintahan Indonesia. Selain itu, Habibie juga bekerja sama dengan organisasi multilateral seperti CGI, IMF, World Bank, ADB, dan ILO untuk realisasi reformasi pembangunan ekonomi Indonesia. Masa Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid Gus Dur, politik luar negeri yang diterapkan Indonesia adalah diplomasi persatuan. Kebijakan tersebut berupa kunjungan perjalanan internasional. Gus Dur menuju lebih dari 80 negara untuk memperoleh dukungan internasional terhadap wilayah kedaulatan Indonesia yang sedang menghadapi masalah disintegrasi bangsa. Melalui diplomasi persatuan, Gus Dur mampu mendapatkan dukungan dan pengakuan atas integrasi nasional Indonesia dari pemimpin negara ASEAN, Jepang, RRC, dan negara Timur Tengah. Masa Megawati. Diplomasi ke negara-negara lain juga diterapkan pada masa pemerintahan Megawati, tahun 2001 sampai 2004. Megawati tercatat melakukan 6 kali pergi ke luar negeri untuk mengunjungi 27 negara.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan internasional dalam masalah disintegrasi bangsa dan kasus pelanggaran HAM terkait gerakan separatisme daerah. Masa Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam jurnal Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Politik Luar Negeri Indonesia 2016, karya R.S. Inayati, Presiden SBY berusaha menggunakan karisma pribadinya dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Indonesia sukses menyelesaikan beberapa masalah internasional seperti kasus illegal logging, kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia, dan masalah perbatasan di Kepulauan Ambalat. Selain itu, politik luar negeri Indonesia masa SBY juga berusaha untuk meningkatkan aktivitas perdagangan dan investasi tingkat nasional.